Kekpa tuh apa? KEK terus spasi PA kayak apa gitu. Oke Ponakan gue apa? gitu. Kayak Ponakan gue apa? tuh gitu. Gue panjang gitu. Jangan lupa ya kalau keluar rumah rice cooker dicabut, pintu di ini, checklist yang dari mama ini ya sama ya, Maya sama Dilo anjing-anjing ya bebe gitu. Kekpa. Pengen gue siram loh, Bo. Kekpa. Apa? Kekpa. Ya ini bahasa tulisan soalnya kan. Iya, Ini iya. bahasa tulisan. Contoh lagi ya, betapa bagusnya untayan katanya ya. Ah, ah. Koleksi ini mengikuti siklus waktu, dari cahaya fajar pagi hingga semburat malam terdalam. Beb cuma mau bilang, bajunya bisa dipakai from day to night. Apa tadi Indah. kalimatnya? Kalimatnya from day to night gimana? Koleksi ini mengikuti siklus waktu, dari cahaya fajar pagi hingga semburat malam terbenam. Day to night. Day to night. Berasa aja gitu. Nah itu kan ciri khas menulis itu ya, gaya bahasa itu karakteristik kan sebenarnya ya. Dan itu, nah ini satu lagi. Gue juga kemarin nonton podcast, kayaknya sih itu deh, si Diary of a CEO juga. Sama Lagi disebutnya sering ya Kak Dev ini ya nonton Diary of a CEO ya. biasa Kak, lagi butuh siraman. Panjang-panjang loh itu Kak Dev loh. Oh, 2 jam loh dia kalau bikin podcast tuh. Iya. Ya kayaknya Kak Dev ini lagi hampa banget ya Kak Dev ya. Hai. Selamat pagi. Suaranya jelas? Pasti jelas. Ya kan? Soalnya udah pakai apa ini namanya? Mikrofon. Sehat-sehat semua. Ternyata kita baru tahu bahwa ternyata kemarin itu ada campaign dari TikTok. Jadi campaignnya itu tinggal tulis komen "Hai Besti", maka itu akan bisa ditukarkan dengan poin. Dan poinnya itu bisa ditukarkan untuk apa itu namanya? Hadiah-hadiah gitu. Makanya kemarin rame banget. Ini mulai lagi nih ya. Jadi kalau misalnya ada yang masuk terus kemudian tulis "Hai Besti", lagi cari hadiah dia, say. Oke? Tuh, Colin. Lagi cari hadiah ya, Colin ya. Berlakunya hanya kemarin aja. Oh, hanya kemarin aja berlakunya. Ya udah, berarti udah nggak ada gunanya yang tulis-tulis "Hai Besti" pagi hari ini. Oke? Oke, gitu. Akhirnya aku ikutan pakai "Hai Besti". Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau misalnya emang ternyata lagi ada yang usaha untuk dapat hadiah, ya monggo aja. Kan namanya orang lagi usaha ya, gitu kan? Hai, aku boleh nanya sama kamu. Kamu lagi pingin dapat hadiah handphone? Lagi pingin atau enggak? Pingin? Ya, ketik aja "Hai Besti" di kolom komen. Nanti kamu bisa tukerin poin. Kan itu kemarin. Oh, itu cuman kemarin aja berlakunya. Iya, laporan dari geng duet sampai ada yang udah screenshot campaign TikTok. Katanya kemarin doang itu teh. Oh, teh cuma kemarin. Oke. Gue baru tahu kemarin itu ternyata muka gue merah ada alasannya. Filter. Iya, ke swipe. Iya. Padahal kan di tengah-tengah kepanikan kamu teh, kayaknya aku bilang ini, itu kayaknya ke swipe deh web gitu. Iya benar, ke swipe. Terus udah gitu tadi pagi kejadian lagi, merah lagi.
Soalnya di TikTok tuh tiap kali kita live, kita kan bisa pakai filter macam-macam tuh. Ada Mm-mm. stiker, ada apa, ada apa. Nah, salah satunya gitu yang filter kamera, apalah-apalah gitu. Nah, nih hari ini problem lagi nih. Kamera gue kok kayak burem ya. Apalagi nih penyebabnya kira-kira menurut lo? Mungkin menyesuaikan dengan cuaca kota Jakarta. Oh, kabut kali ya. Kabut. Cua- Cuaca kota Jakarta terakhir tadi aku baca postingan CNN Indonesia. Heeh. Beberapa hari ke depan bahkan sampai dengan akhir Juli, cuacanya Mm-mm. tuh dingin. Banyak teman-teman kemarin kan merasa bahwa kok dingin ya ke kantor pakai Mm-mm. sweater preppy-preppy gitu. Mm-mm. 25 sampai 27 kalau siang. Masa 25 sampai Iya, 27? mm-mm. Oh. Malam tuh 25. Oh. Jadi rasa puncak katanya Oh. disebabkan oleh angin dingdong dari Australia. Oh, padahal jauh ya. Kita nggak di selatan. Kalau di Jogja atau di Bali, aku percaya tuh bisa dingdong begitu. Nah, bayangkan di Jogja atau di Bali pasti lebih dingdong. Pindah kali ke Jogja ya. Heeh. Orang tadi ada berita apa gitu nulisnya gini, Jakarta dingin tanpa tol, rasa puncak. Oh gitu. Jogja Nah, dingin banget, Kak. Bali dingin, anginnya kenceng. Sebentar ya, ambil tisu dulu. iya, karena seingat aku ya, aku tuh paling seneng tuh kalau dapat kerjaan MC wedding di Bali outdoor, kalau pas Australia lagi angin dingin, karena Berarti eh, masih di malam-malam tuh enak Agustus tuh ya. outdoornya. Outdoornya enak banget. Oh, nah, udah clear sekarang. Mm-mm. Oh gitu. Ya, kalau ada geng duet yang laporan katanya di Surabaya tetap panas, ya Mm-mm. sayang sekali kalian tidak mendapatkan angin dingin dari Australia ya, Bel. Australia. Ha-ha. By the Mm-mm. way, aku mau nanya beneran nih sama kamu. Apa tuh? Boleh nggak? Boleh dong. Boleh ya. Kamu lebih pilih mana? Happiness atau peace? Happiness atau peacefulness? Oh, mungkin aku lebih memilih peacefulness. Peacefulness ya. Mm-mm. Sadar nggak sih kalau selama ini tuh kita selalu ditanya, are you happy? Iya, Ya, tapi nggak pernah ada yang nanya, are you in peace? Takutnya iya. rest kali ya kalau in peace ya. Rest. Aldo Cianturi. Nggak endol ya, Say? Ya, tapi bener nggak menurut lo? Menurut Sih. lo, semua orang selalu nanya, kayak terutama Melanie tuh ya, Melanie tuh sering banget tuh nanya gue. Dia dua sekarang kalau nanya gue. Satu adalah, are you happy bestie? Atau yang kedua kalau sekarang ini, sehat bestie? Gitu kan ini nadanya dia ya. Cuma nggak pernah ada yang nanya, are you in peace? Iya. Dan menurut gue, peace in peace atau peacefulness atau peaceful, itu menurut gue lebih dalam daripada happy loh. Is it an age thing, Iwet? I don't know ya. Apakah di usia sekarang nih, kita yang masuk 40 gitu ya, setengah abad, akhirnya kita jadi menyadari bahwa peacefulness itu jauh lebih mahal dibandingkan happiness? I don't know. Iya. Coba kita tanya sama geng duet yang usianya masih di bawah 40. Ha-ha. Ada yang bilang gini, happiness itu lebih gampang memahaminya. Peacefulness itu kayak apaan sih gitu. Terus ada lagi yang bilang gini, di Louvre, kalau peaceful auto happy nggak sih? Iya. Menurut gue juga, when you are in peace, you will be happy. Ya nggak? Ya nggak? Ini ada yang umurnya aku 20 libre ya. Dia bilang katanya udah empat sama menye-menye happiness. Ya. Eunwoo, gue nggak tahu nih bacanya apa.
Dia bilang katanya gini, 30-an lebih pingin tenang emang. Tuh. Kak Dev nggak pakai mic, katanya Jurnal 8. Udah pakai ini dia. Earpiece. Kupingnya damai, earpiece. ini kuping damai. Kuping aku sudah berdamai, Kak. Kuping aku tuh earpiece. Enggak, penjelasannya tuh gini, karena kalau aku pakai mic suaranya jadi pecah. Jadi ternyata nggak bisa tuh di earpiece iPhone ini. Acim, bless you. Di kuping iPhone pakai ini sama pakai mic nggak bisa. Jadi harus salah satu. Nggak temenan ya. Pretty bilang peacefulness. Ki contohnya apa, Thomas? Kemarin 2 hari sih gue potong-potong. Gue lagi menikmati konten podcastnya Diary of a CEO. Dia kan kalau posting konten podcast wawancaranya dia itu 1,5 jam, 2 jam gitu ya. Betul. Kenapa lo tahu? Ada yang bilang gini, lo tau gak sih kalau di sosial media ada yang lagi tanya gini, peaceful itu apa sih Kak? Bertanya dengan nada lembut. Tahu kan lo tren itu? Ada Nursobah. Peacefulness ini perlu dilatih nggak sih Kak? Dalam kurung bertanya dengan rebahan. Ini nanya. ambil nonton TikTok, habis itu ketiduran ketiban mukanya pakai handphone. Itu gue banget. Ada satu konten wawancaranya sang podcaster, siapa ya namanya ya dia ya, Wat? Stephen Bradley. Lo ngomong dulu, gue cari. Stephen. Si podcasternya tuh lagi mewawancara seorang bule yang jadi mong gitu. Gue lupa namanya lah gitu. Terus membahas mengenai happiness. Terus dia bilang Stephen Bartlett. Ya, Stephen Bartlett. Terus Stephen, kesannya kayaknya gue sok bule gitu ya. Padahal karena gue sariawan di langit-langit, jadi Stephen Bartlett. Dia nanya gitu mengenai happiness gitu. Lu ngejar happiness gak sih dalam hidup? Terus dia bilang gini, menurut dia happiness itu datang dan pergi setiap hari. Yes. Terus gue setuju gitu ya. Happiness itu di dalam hidup emang gak pernah konstan sih. Iya. Happiness itu comes and go. Dia bilang gini, waktu dia belajar agama Buddha menjadi seorang biarawan, Mong, ajaran Buddha tuh mengibaratkannya, analoginya gini. Peacefulness itu seperti langit. Happiness itu seperti awan. Bagus ya? Bagus. Itu menjelaskan. Langit itu kan adalah kayak kertasnya gitu ya. Cangkangnya gitu ya. Awan itu isinya. Ada awan mendung, ada awan kapas, ada awan apa gitu ya. Jadi awan itu datang dan pergi. Iya, awan kabut gelap, mau hujan, ada geluduk, ada kadang mau hujan, kadang panas gitu. Itu silih berganti kan awan. Betul. Nah, that's our happiness. Karena happiness itu dijelaskan nama dia, happiness is an emotion actually. Yes. Jadi memang it is not constant, tapi langitnya tetap kan ada di situ dalam kehidupan kita. That's actually life gitu. Jadi gue pikir iya juga ya. Jadi mungkin ketika kita udah happy sebagaimana langit, happiness, peaceful adalah hal yang memang selalu ada dalam hidup kita. Awan itu bisa datang dan pergi. Happiness itu kadang
Kadang lagi happy, kadang happy-nya 100%, kadang cuma 50%, kadang agak sedikit menggerutu, kadang mau hujan, kadang ada emosi. Ya itu datang dan pergi Mm-mm. Mm-mm. gitu. Nah, mungkin itu juga sebabnya kenapa orang jauh lebih senang nanya, "How are you today? Feeling happy?" gitu. Karena yang ditanya itu kan jawabannya bisa ganti-ganti. Betul, betul. Mm-mm. Iya, iya, Mendapatkan variasi jawaban itu kan memang menyenangkan ya gitu. Kayak how iya, are you today gitu. Jawaban how are you today itu kan juga sebenarnya juga nggak mungkin lu selalu happy all the time. iya, iya, Mm-mm. iya, benar. Jadi lo pilih mana? Happy atau peace? Peace ya. Iya ya, Hmm. ya. Kayaknya kalau peaceful tuh lo udah berdamai dengan segala macam hal. Berdamai ini termasuk juga, berdamai itu juga termasuk menerima keadaan. Ya, mungkin gue bisa bilang gini, kayak sebagaimana dia menggambarkan sebagai langit gitu ya, bahwa kita hidup di Ah, bumi ini dimanapun lu berpijak, pasti lu akan melihat langit. ah, ah. Peaceful itu kayak harusnya jadi cetakan pabrik kita gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Setelan pabrik kita ya emang yang kita kejar tuh peacefulness. Ketika kita Iya, mungkin akhirnya bisa berdamai, bisa mm-mm. peaceful, in a peaceful state gitu. Emosinya Iya, bisa ganti-ganti, iya. happiness bagian dari emosi bisa datang dan pergi, tapi lu tetap dalam menanggapi pergantian emosi tersebut dengan peace yo. Peace yo. Ada yang bilang katanya gini, gue sekarang mengerti nih jadinya. Kan damai, damai itu kan peace ya. Kata selanjutnya adalah Sejahtera. sejahtera. Siapa yang suka ngomong kayaknya lagi nggak sejahtera ya dia gitu. Nah, berarti nggak damai tuh ininya gitu ya. Mm-mm. Nah, itu kan Iya. banyak macam-macam ya yang nggak damainya ya. Mm-mm. Iya sih, bener. Kan Iya. lengkapnya dari kata-kata itu kalau mau cakapnya adalah damai, sejahtera, senantiasa. Gitu kan di lagu. Oh, lagu apa tuh kalau aku boleh tahu? eh Perguruan Kayaknya silat pasti nih. lagu gereja. Ini perguruan silat nih kayaknya mau dibawa-bawa nih. Iya kan gitu. Senantiasa. Gue tuh sekarang jadi suka loh menggunakan bahasa Indonesia yang udah mulai lama ditinggalkan gitu loh, kayak ada yang ulang tahun gitu, penyiar mantan penyiar Cosmo gitu. Gue akan bilang gini, bahagia senantiasa melingkupi ya sayang gitu. Kan indah ya. Apa tuh artinya melingkupi, Kak? Melingkupi itu menyertai, membungkus kayak selimut gitu, mengikuti kemanapun lo pergi gitu, menyelimuti lo gitu, melingkupi gitu. Nah, geng duet yang lagi ulang tahun hari ini, bahagia senantiasa melingkupi ya sayang ya. Iya, jangan diganti jadi menyingkupi ya, beda lagi. Jatuhnya sesek. Gitu kan? Bener. Datang nih topi batik. Makasih topinya. Kayaknya emang nggak tahu kenapa ya, kayak contoh gitu ya kemarin. Ada yang bilang lagu Padepokan ya, Kak. Perguruan silat jadi Padepokan. Ember Padepokan GPCC. Ember. Kayak kemarin gitu ya. Ini colekan kecil aja gitu. Kayak kan gue punya ponakan seperti teman-teman tahu, umurnya kan 14 sama 17 gitu ya. Pas mereka terima rapot, mau lihat rapot aku nggak mau, terus mereka bandingin gitu. Speaking aku bagus, comprehension aku bagus, tapi kenapa writing aku selalu rendah ya gitu kan katanya Ini dia. yang mana nih? Yang perempuan yang laki? Yang perempuan, yang laki mah kayaknya apa tuh? Iya. Selama gue dapat makan enak, ya, gue bisa basket,
ya. I'm okay, I'm good, I'm in peace. Oke, writingnya nggak pernah tinggi gitu ya. Terus nilai bahasa Inggrisnya dia kok lebih tinggi dari bahasa Indonesia ya gitu. Dia kan bertanya selalu. Dan itu memang problemnya dia dari dulu gitu. Gue bilang gini, Kak, makanya kan guru kakak udah bilang, jangan cuman baca buku bahasa Inggris, baca dong buku bahasa Indonesia. Kenapa? Supaya kosakata kakak tuh makin banyak. Jadi yang dipakai bahasa Indonesia, diksinya, pilihan katanya nggak cuma itu-itu aja. Kenapa harus membaca? Karena dengan membaca, mau nggak mau masukkan ke sini. Kalau sudah di sini, nanti akan terucap. Apa yang terucap nanti dipakai dalam bahasa tulisan gitu. Ah, enggak, katanya gini. Buktinya writing bahasa Inggris aku juga jelek. Nah, makanya, boleh nggak sih Kak sekarang kalau kita chatting, kalau kita menulis, kalau kamu nulis jurnal tuh, kan dia suka tuh nulis-nulis gitu. Gue tuh suka lihat ya, Wet, kalau dia chatting sama gue. Kan itu geng duet yang punya anak teenagers gitu. Kata-katanya tuh disingkat-singkat, Wet. SMJK, kaknya tuh 3 kali gitu. Apa tuh semenjak? Kenapa sih, Bo? Mati. Mic lo mati. Mute. Ke-mute kali. Halo? Panik langsung, rusak lagi. Kenapa sih K-nya harus 3 di SMJK? Nah, gak ngerti, Wet. Gue gak ngerti gitu. Terus kalau mau bilang, kalau gue tanya, how are you today? School is good. Good. U-nya panjang, 5 gitu di belakang. Good. Boleh gak sih kita latihan? Kan kamu pengen menulis lebih bagus nilainya. Yuk kita latihan yuk Kak. Kalau menulis minimal kita mulai dari chatting gitu. Chatting diketik lah yang benar kata-katanya. Jangan cuma konsonan doang. Vokalnya lu korupsi. Ya cuma bertahan 1 hari, Wet. Tapi tadi kan ada yang bilang ya, dia bilang itu emang anak-anak zaman sekarang kayak gitu ya. Nah, kan kita suka bilang gitu ya, udah kita beradaptasi dengan mereka. Tapi menurut gue untuk hal ini spesifik, menurut gue harus diperbaiki dari semenjak dini. Bener yang Dave bilang, harus dia biasain tuh untuk menulis dengan kalimat yang frasanya lengkap, SPOK-nya jelas, konteksnya dikasih tahu. Karena kan memang mereka nggak bisa disalahin loh. Mereka udah terlahir dengan WhatsApp, terlahir dengan bahasa singkat, emoticon, emoji, dan sebagainya. Ini takutnya kalau nggak dilatih dari sekarang akan kebawa ke dunia kerja. Bentar Kak, aku boleh nggak ambil susu dulu Kak? Kopi aku habis Kak. Beneran kok, ini yang gue bilang sama ada tim gue juga. Ada beberapa kali tuh dia kena semprot sama gue. Dia mengupdate sebuah pekerjaan gitu ya, update sebuah project. Kan kadang-kadang suka ada statusnya ya. Per hari aja tuh ada statusnya kan, progresnya. Ini yang tadi ini udah dikerjain, jadi begini gitu. Terus ada satu kali guanya lagi rungsing, dianya juga lagi panik. Terus kemudian harus ada update yang harus butuh decision cepat gitu. Nah, itu tuh kan cepat banget ya, Bo, chatnya tuh kan. Ini ada update ini gini. Gimana Mas? Ini. Oke, terus lanjut lagi. Sebenarnya gue juga lagi ngurusin yang lain. Jadi rungsing nih gitu. Satu titik gue lagi peak banget nih, lagi segini gitu ya, udah gitu ya, berusaha untuk tidak tenggelam. Hadirlah sebuah message. Isinya tuh ini, entah statement, entah tanda tanya, entah apa gitu. Ya, hadir itu kalimat, tapi bentuknya tuh kayak, kalau kan bahasa WhatsApp itu kan tulisan ya, Bo, lo nggak tahu nadanya, lo nggak tahu konteksnya apa, tiba-tiba muncul. Dan di situ kalimatnya tuh kayak jadi, kayak bukan menyerang, apa ya, kayak gue dituntut untuk segera membuat keputusan sangat cepat. Gitu.
lo kebayang nggak, lo lagi riweh banget, lo dikasih suatu permasalahan, lo harus cari solusinya saat itu juga, gitu ya. Emosi kan, emosi. Ini maksud kamu apa? Bla 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 bla. Dia diem, gue diem, terus gue juga gini, ini maksudnya apa ya? Terus abis itu dia bilang, maaf mas, aku lupa. Ini aku cuman mau, bukan reconfirm, apa namanya? Ya reconfirm, bukan reconfirm. Oh, update konfirmasi. Jadi kalau update konfirmasi itu gue nggak perlu nggak perlu kasih solusi. Lu kebayang nggak? Tapi kata-kata mau update untuk konfirmasi aja tuh hilang. Itu efeknya gede banget loh. Gue setuju sih. Mungkin entah apa ya gitu ya. Memang mungkin pekerjaan sekarang makin banyak, tanggung jawab makin banyak. People need to do so many things, everything in a very high pace. Kita nih udah bukan kura-kura sekarang. Kita nih sekarang pengen, apa sih Wet? Binatang apa yang sangat bergerak cepat? Roadrunner mungkin ya? Enggak, citah katanya paling cepat. Citah larinya. Ya? Oh, Citah-Citata tuh penyanyi apa? Bapak, tahu nggak lo? Citah-Citata. Lu main, lu borju nggak mainan sama Citah-Citata? Nggak lucu lu. Sebel. Tahu gue penyanyi dangdut. Jadi semua serba terburu-buru. Kalau teman-teman pernah chatting sama gue ya urusan pekerjaan gitu ya, entah kenapa gue itu selalu shift gear ke semi formal. Pasti bahasa Indonesia gue terasa banget deh gitu. Lo tanya deh, mungkin yang paling sering WhatsAppan sama gue tuh biasanya tim bazar atau desainer tempat gue minjem baju tuh buat podcast, atau tukang blow gue, tukang rambut gue, tukang visio gue gitu ya. Semua tuh gitu. Gue pasti akan ya udah ke formal aja. Bukan apa-apa, untuk membiasakan gue supaya gue terbiasa pakai bahasa Indonesia yang bener, sama biar netral. Tone and mannerism-nya jadi nggak salah gitu. Gue tuh paling sebel loh, Wet, kalau di WhatsAppin kayak gini. Dia mau nanya, maksudnya kayak apa, Kak? Gitu ya. Nanyanya cuma gini, kekpa. Apa? Kekpa. Kekpa tuh apa? K-E-K, terus spasi P-A. Kayak apa, gitu. Oke, apa? Ponakan gue tuh gitu. Gue panjang gitu. Jangan lupa ya kalau keluar rumah, rice cooker dicabut, pintu di ini, checklist yang dari mama ini ya, sama ya, Maya sama Dilo anjing ya, bebe gitu. Kekpa. Pengen gue siram loh, Bo. Kekpa. Apa? Kekpa. Kalau bisa disiram, siram pakai apa tuh kira-kira? Pakai Bril cream tuh. Kesel deh gue. Boleh gak sih nggak lebih dari 30 second gitu. Gini ya, lo ingat Adi Suranta nggak? Cek pasiramnya. Inget dong. Adi Suranta kan, kalau teman-teman belum kenal, ada satu stylist, termasuk stylist senior lah ya. Dia juga seorang jurnalis. Dia dulu kan fashion journalist di Harper's Bazaar. Nah, kalau teman-teman follow social media Harper's Bazaar Indonesia itu, dan juga masih langganan majalahnya, kan struktur penulisan mereka tuh beda ya, Wet ya, bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa bercandanya mungkin sedikit inggil lah gitu ya, bahasa Indonesianya tuh, ya kan, sangat mendayu-dayu gitu, romansa fashion gitu, ya kan. Mau bilang tas aja gitu ya, sematan pembawa barang. Aduh, Nek, gitu repot banget gitu ya, iya kan? Yang kayak gitulah gitu, ya, ngerti nggak lo? Emang gak ada sematan pembawa barang? Iya, dia cuma mau bilang gitu. Lu mau bilang aksesoris aja gitu, manisnya apa gitu ya.
Kayak gitu-gitu, lo tau lah gitu ya. Nah terus kan Adi Suranta kan udah nggak nulis di Bazar, tapi cara dia menulis di sosial medianya dia tuh masih begitu wet. Dan gue itu memuji lo, gue gini, Di lu hebat ya, sampai sekarang lo masih mempertahankan gaya bahasa lo itu. Kayaknya udah nempel kak gitu. Terus gue nanya gini, waktu dulu lo pertama kali belajar nulis, dia bilang, aduh nggak gini gue, dia bilang gini. Lo tau nggak gue itu dari sama senior dia nyebut ya, yang diajarin adalah sering-sering baca sastra Indonesia klasik. Supaya apa? Supaya lu menyerap diksi dan gaya bahasanya. Kan sangat estetik ya Iwet ya. Kayaknya tuh, aduh, pujangga banget. Kayaknya tuh lu tuh ngomong tuh lu nggak napak bumi gitu loh. Mau gue bacain nggak contoh? Itu juga ibarat kata ya, kalau lo ngomong tuh lo ngomongnya melayang, tau gak lo? Banget. Sebuah besutan jenama internasional yang mengeluarkan sebuah sematan pembawa barang. Nih contoh ya. Contoh Inggilnya bahasa Indonesianya Bazar ya, nih ya. Mau ngasih lihat aksesoris ya. Intinya cuman mau ngasih lihat ini tas warna perak. Lo tau nggak bahasanya apa? Sekeping perak di atas bahu. Amboy. Nih, jedai warna perak. Jedai. Bahasanya. Bisikan detail yang menawan. Jam tangan, baby. Jam tangan. Mahkota di pergelangan tangan. Gelang. Dominasi rantai bergaya bold. Paham? Yang kalimat lengkap dong, yang kalimat lengkap yang ada di paragraf gitu, yang di paragraf. Biasanya suka ada di ini tuh, liputan fashion di depan, liputan fashion. Ih, masih hafal gue katerennya. Nih liputan fashion. Diam lah. Coba kita denger ya guys ya, coba kita denger. Estetika dinamis hadir lewat kerah Elizabethan. Hiasan kepala menyerupai kapal karam dari dasar underworld, hingga kemegahan topeng berkilau yang merepresentasikan simbol proteksi dan kekuatan. Burung-burung hitam pun berputar mengelilingi gaun bagai isyarat dari alam lain. Sementara boneka tampil sebagai perpanjangan diri sang model bak mewarisi peran dandan dalam parade surrealisme di landasan pacu. Peran dandan di dalam parade. Ini kita nggak lagi ngejelekin ya. Ini kita lagi membahas bagaimana seharusnya ya ini bahasa tulisan soalnya kan. Ini bahasa tulisan. Contoh lagi ya, betapa bagusnya untayan katanya ya. Koleksi ini mengikuti siklus waktu. Dari cahaya fajar pagi hingga semburat malam terdalam. Beb cuma mau bilang, bajunya bisa dipakai from day to night. Apa tadi kalimatnya from day to night gimana? Koleksi ini mengikuti siklus waktu dari cahaya fajar pagi hingga semburat malam terbenam. Day to night. Koleksi Adibusana Chanel. Iya. Indah kan? Iya. Gue aja nggak bisa loh nulis begini. Iya. Gue tuh cuman takut. Itu siapa gitu. Penulisnya? Siapa itunya reporternya? Coba tulisannya siapa yang bikin? Michelle Othman juaranya. Michelle Othman, Puyeng emang dia. Nih, satu lagi. Ini bener. Ini bukan lagi Adibusana, ini Adibahasa.
Nah, nih satu lagi ya, contoh. Sabuk beludru hitam diberi aksen bintang lunar dan solar, seolah mengabadikan malam dalam lingkar pinggang. Beb cuma mau bilang, ban pinggang lo ada bintangnya. Ban pinggang lo bakalnya bintang. Lagi, sepatu bertali yang datar ataupun berhak turut mengikuti irama warna. Cuma mau bilang, sepatu lu matching sama ikat pinggang lu. Kagak, beda. Dia mau bilang itu sepatunya ada yang tali-tali, ada yang selop. Mengikuti irama warna, matching. Iya benar. Bagus kan? Iya, tapi gini. Gue nangkepnya gini ya, kalau ada yang bilang berat banget bahasanya, ya ampun, gitu aja kok ribet sekali. Ini menunjukkan segmen. Nah, ya, karena orang yang bertutur dengan baik, itu menunjukkan kelasnya. Satu lagi. Satu lagi boleh ya? Boleh. Glamorama dihidupkan ulang lewat mantel bulu klasik dengan jinjingan berbentuk hewan peliharaan kesayangan. Sungguh pesona abadi Lee Radziwill era 60-an. Hingga taburan detail gemerlap yang senantiasa memancarkan elegansi tanpa usaha yang dibuat-buat. Glamornya effortless, Beb. Lu keren gak pakai usaha, udah itu doang. Ada yang bilang gini, suka deh dengerin bahasa-bahasa kayangan gini. Sih? Bahasa kayangan. It's the only reason I read Bazaar, you know. Gue tuh baca, gue gini, keren banget gitu. Keren banget. Dan gue tuh cuman gak mau indahnya bahasa Indonesia ini hilang gitu. Iya, satu lagi ya, itu bener cara Dave bacanya tuh menurut gue cocok. Emang kayak bahasa ini tuh kayak ngambang kan, jadi juga bahasanya harus gitu. Glamorama mantel bulu berpadu dengan manik unik yang dijalin dengan tangan yang handal. Iya, paham ya. Gitu. Dan kemarin gue ngobrol sama ada yang komen. Siapa coba penulis X penulisnya? Kayak X kayaknya aku harus mulai baca deh. Gini deh ya, adik-adikku sayangku ya, Gen. Kalau dibilang kamu beli bahasa Indonesia sastra klasik, mungkin lu gini, repot, susah, mahal. Ini aja deh, bite size. Lu beli majalah Bazaar, lu baca satu-satu tiap bulan, pasti lama-lama nyerep loh. Nyerep. Inggil, iya. Dan gue tuh cuman gini, kemarin gue ngobrol Iwet sama penyanyi ya, gue ngobrol sama penyanyi sama penulis lagu. Gue kayaknya wawancara untuk Brunch with Dave deh, 2-3 orang. Dia bilang gini, terjadi perubahan loh di dalam anak sekarang ketika mereka menulis lagu. Mereka sekarang lagi menggandrungi gaya penulisan yang begini, Wet, yang prosa-like, yang ngawang-ngawang, yang kayaknya tuh di atas awang, yang inggil, yang sulit dipahami, yang representasi rasa itu nggak gampang, nggak direct gitu. Anak sekarang lagi demen kayak gitu. Contoh, lu lihat tuh lirik lagunya Nadine Amizah seumpama. Lu dengerin tuh untayan kata dari lagu-lagunya Sylvia Aziza. Apa tuh kalau bukan bahasa Indonesia yang begini? Emang lagi demen lagi, Wet, anak-anak muda tuh yang kayak begini-begini. Iya, ada yang bilang kalau mau langganan majalah Bazaar kemana? Di Tokopedia ada, bisa. Di Tokped ada. Cari aja MRA Media akunnya. Official store-nya itu MRA Media, nanti tinggal masuk ke situ, ya. Bisa beli ketengan, bisa beli langganan. Iya kan? Dan maksud aku gini ya, aduh gue lupa ya, tadi ada sebuah konten gitu ya, ada sebuah konten dari seorang psikolog di TikTok gue nonton. High intelligent people
tandanya tuh apa? Hmm. Salah satunya adalah hmm, mereka itu berkawan akrab dengan insecurities. Oh iya? Maksudnya apa? Ketika lu berhadapan dengan insecurities, high intelligent people nggak akan lari, tapi mereka akan gampangnya dipantengin. Discomfort itu sebuah tanda dan sebuah ajakan bagi high intelligent people untuk berkembang. Gue, waktu lo pertama kali ajak gue nulis untuk Bazar, itu berapa tahun lalu ya? 2015. 2015. Gue beli majalah Bazar, gue baca, gue gini, Beb, ini mah kayak pangeran lagi ngomong bahasanya. Sorry, 2019. 2019 gue baca gini, ini kayak pangeran lagi ngomong, dan gue berasa mbok yang lagi dodolan gitu. Gue nggak bisa, ngomong kayak gini. Gue feel insecure loh. Gue ngomongnya kayak apa ya? Nulisnya kayak apa gue di majalah ini? Bersanding dengan kayak gini nih, gue gimana gitu. Tapi I push myself, gue belajar. Sampai hari ini apakah gue sudah berhasil? Belum gitu. Tapi gue memeluk tiap bulan, tiap kali. Mas Dave, deadline-nya. Aduh, gue tuh kayaknya rush, gue kambuh, tahu nggak lo? Anjir, bahasa gue kudu kayak mana nih? Kayak apa nih bahasa gue nih? Ngerti, tapi the point is I push myself untuk nyampe di zona insecure gitu. Belum nyampe di high intelligent gue mungkin, tapi at least, nah ini ajakan juga buat teman-teman. Nggak ngerti Mas Dave baca bahasa novel bahasa Indonesia sastra klasik, nggak apa-apa, lama-lama jadi ngerti. Bukan berarti terus lu harus ngomong begini juga ke temen lo gitu ya. Mau ngajakin minum kopi, wahai sanak saudara sekalian, teman sekantor seperguruan, adakah yang ingin berbagi pesanan ojek online aku? Kan itu aneh ya, lu mau ngajak Bo, patungan yuk GoFood gitu, kayak Lutfi gitu. Tapi ini Inggil. Enggak gitu, tapi minimal lu jadi minimal paham dan lu bisa menikmati, you know? Tapi ya, kalau emang lihat anak-anak Bazar tuh emang mereka tuh menjiwai sampai ke, maksud gue matching kan ya, Michelle Osman sama tulisannya. Bentukannya kan gitu ya, rambutnya lurus gitu, terus di samping sini belah tengah, terus diem gitu. Rata-rata gitu kan anak Bazar kan, nggak pecicilan, terus kayak emang semua diamatin, dianalisa, ditulis gitu. Kadang-kadang lo juga jadi suka insecure kan ngadepin mereka. Iya, betul. Nah, sama setiap orang menurut gue itu kan disebutnya penmanship ya. Setiap penulis itu kan punya gaya sendiri yang dalam menjalin kata tuh berasa lah ya kan, kalau nggak salah disebutnya penmanship. Gue kan syuting Brunch with Dave itu biasanya digawangi produsernya tuh beda-beda ya. Sabrina, dulu waktu awal-awal Erika sekarang sibuk. Erika, terus ada Janice. Gue tuh bisa tahu loh ketika mereka lagi briefing gue, terus kan di laptopnya dia gitu ya, pertanyaannya ini. Gue bisa tahu loh siapa yang nulis pertanyaan itu. Karena beda, Bo, cara bertanyanya. Sabrina, ini yang nulis pertanyaan kamu ya? Iya, Mas. Kenapa? Enggak. Berasa aja. Berasa aja gitu. Nah, itu kan ciri khas menulis itu ya, gaya bahasa itu karakteristik kan sebenarnya ya. Dan itu, nah ini satu lagi. Gue juga kemarin nonton podcast, kayaknya itu deh, Diary of a CEO juga. Sama disebutnya lagi sering ya Kak Dev ini ya nonton Diary of a CEO ya. Biasa Kak, lagi butuh siraman. Panjang-panjang loh itu Kak Dev loh. 2 jam loh dia kalau bikin podcast tuh. Iya, ya kayaknya Kak Dev ini lagi hampa banget ya Kak Dev ya. Sampai 2 jam juga ditelan loh sama Kak Dev loh. Gue dari kardio, gue mandi, gue bikin rambut. Gue gak ngerti tuh Mbak Ani tukang rambut gue paham apa enggak arah hidup gue. Pokoknya terserah ke gue tonton. Iya, tapi this is important. Dan ini nyambung kenapa tadi kita membahas mengenai bahasa.
Heeh, Dia mewawancara, bapak-bapak ini disebut sebagai the father of AI. heeh, heeh, Ya, I forgot his name. Cari aja. heeh. Jadi dia yang pertama kali meramu kehadiran AI. Artificial intelligence, Iya, artificial intelligence. bukan international artificial ya. Itu AI. 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 Jangan lo balik. Artificial. Artificial AI. Iya. E-nya di depan, E-nya di depan. Oke. Nah, pokoknya dialah pertama kali ya. Capek banget. Iya, gue juga. Nah, gue pikir di depan. Anyway. Terus AI. Terus ditanya lah sama si pewawancaranya. Intinya tuh dia bilang gini, AI ini akan semakin pinter, Wet. Benar. There is no stopping. Betul. Untuk pertama kalinya, manusia harus belajar dealing with something yang lebih pintar daripada diri manusia itu sendiri. Terus? Dan this can be quite overwhelming. Terus kan dia nanya gini, kalau gitu pekerjaan apa dong yang bisa terselamatkan dari AI? Dia secara bercanda dia bilang gini, jadi tukang ledeng, plumber. Terus dibahas gini, maksudnya apa? Pekerjaan yang pakai skill. Terus di dalam wawancaranya dia bilang, makanya dicari deh kita nih sebagai manusia, pekerjaan-pekerjaan yang skill-skill yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Cuman bisa dilakukan manusia. Rasa kemanusiaannya ada di dalam pekerjaan lo. Contoh gitu ya, caption sama tulisan lo bisa suruh bikin AI. Tapi penmanship, kehadiran Iwet di dalam tulisan Iwet, itu nggak bisa lo suruh AI. Lo masukin ke dalam prompt. Buat tulisan sebagaimana Iwet Ramadan membuat tulisan. Nggak bisa. AI nggak bisa mengcopy gaya Iwet. Itu kan kemarin juga rame ya, bocor tuh di sosial media. Wartawan di salah satu website ketahuan pakai AI. Karena promnya lupa di-delete. Ikut terbit. Oh my God. Promnya ikut terbit. Itu kan rame tuh ya. Habis itu sih di take down gitu. Itu ya kan, memang AI mempermudah. Tapi penmanship, your soul into the tulisan, itu nggak bisa di copy AI. Nah, maksud gue, gaya penulisan bahasa yang kayak gini, nggak bisa, Bo. AI. Iya. Kita nggak pengen apa punya sesuatu yang AI nggak bisa. Iya. Tadi ada yang bilang katanya bisa kok Kak, AI niru gayanya Kakak, katanya gitu. Tapi memang memasukkan nyawa ke dalam tulisan itu nggak bisa. Gitu, itu nggak bisa. Karena balik lagi tadi, Dave sama Michelle Othman sama-sama bisa nulis. Ya, tapi nuansnya Dave dengan bahasa-bahasa sematan pembawa barang itu nggak akan kepikir sama Dave. Ya, itu nggak akan kepikir sama dia. Atau misalnya tadi glamorama jaket bulu gitu ya. Apa matching tadi bahasanya? Matching tadi apa bahasanya? Apa warna? Mana sih? Adalah. Ya, matching gitu. Itu mengikuti irama warna. Nah, ya, mengikuti irama warna tuh matching. Itu nggak akan kepikir sama Dave. Ya, mengikuti irama warna tuh dia akan muncul matching itu pasti sinonimnya beda lagi nanti. Kayak misalnya mungkin dia akan bilang matching itu adalah padanan yang seirama gitu. Jadi kalau mengikuti irama warna, kebayang nggak loh? Irama warna aja itu udah rhyming. Akhiran A sama A. Itu nggak akan bisa kepikir gitu. Ya, cuma ya, Bo. Kan gue pernah di media. Gue tahu persis tuh gimana Mbak Ria Lirungan jagain banget masalah penulisan itu. Dan emang bener-bener sengaja dibikin seperti itu untuk menunjukkan di situ. Kami tuh ada di level itu gitu ya.
Jadi kalau ada yang bilang, aduh berat banget bahasanya nggak ngerti, nggak apa-apa. Aku nggak perlu semua orang ngerti, emang cuma buat yang tahu-tahu aja gitu. Gitu ya, itu satu. Cuma waktu itu tuh sempat terjadi perdebatan gini, Dave. Kalau buat website, gitu ya, website itu kan memang yang dituju adalah traffic. Ketika kita bicara soal traffic, maka kita akan bicara soal kecepatan. Gitu. Nah, kecepatan ini artinya apa? Kadang-kadang kalau kita lihat berita gitu ya, ada satu artikel panjang, dipecah jadi 4, jadi 5. Satu berita naik, satu berita naik, satu berita naik, sehingga beritanya jadi banyak. Karena kan nature-nya digital itu lo harus kasih terus kontennya, supaya dia algoritmanya bekerja, kan gitu ya. Nah, untuk mengejar kecepatan itu, memang kadang-kadang dibutuhkan AI. Cuma, betul, waktu itu tuh dilemanya gitu, tapi nanti nggak akan bisa ada stylenya. Nah, dilemanya itu tuh, apakah lo akan mementingkan DNA, style, atau lo mengejar si traffic tersebut? Karena kalau misalnya lo baca nih, platform-platform berita yang memang mengejar traffic, nggak ada style ya kan? Ya udah, gitu aja, gitu. Bland. Ya. Tapi yang memang mereka kejar, gue nggak menjelekkan ya. Gue bilang bahwa memang tujuannya mereka beda, objektifnya mereka beda. Objektifnya mereka nyari traffic, objektifnya mereka hard news. Which kalau hard news, nggak mungkin dibikin gaya nulisnya kayak gitu. Itu tuh ibarat gini loh, penulisan yang ready to wear lah, barang pabrik. Fast fashion. Fast fashion lah. Ya, yang nggak perlu dicerna. Telan aja langsung. Tapi dia nggak bisa main sama Mbak Citra Subiakto. Nah, gini. Bener nggak? Bener. Iya kan? Sorry, say, baju lo polyester. Kan lagi, say. Gue cuma terima yang pure cotton, say. Bukan nggak pengen nyumbang, say. Baju gue nggak ada yang pure cotton, say. Gue cuma mau bilang gini, kan teman-teman juga suka banget kan membahas konten yang gini loh, old money vibe gitu, Kak, sebetulnya ya, gaya bicara, gaya penulisan, how we speak, how we write, how we present ourselves, itu juga akan menunjukkan kasta lo memang. Kan kemarin tuh ada satu konten viral tuh gue lihat tuh di TikTok ya gitu. Aduh, tabiat yang begini tuh menunjukkan kasta rendah banget. Tabiat yang begini menunjukkan kasta tinggi. Gak usah ngomongin tabiat. How you speak aja. Pilihan kata yang lo pakai itu menunjukkan kasta lo. Jadi intinya adalah tidak bermaksud mendiskreditkan. Kalau lo pengen meng-acquire a certain level of status, mungkin ada baiknya kita sama-sama belajar kayak apa sih cara ngomong, cara menulis, cara berinteraksi yang ada di situ, gitu. Ngomongin soal ini, money can buy status. Money can buy class. Kalau status bisa dibeli pakai uang ya. Terus kemudian kan tadi lo bilang gitu bahwa, ayo kalau misalnya memang lo mau mencapai ke sebuah status tertentu, masuk sampai ke dalam, jangan cuma baju lo doang. Karena orang dengan status tinggi itu bukan cuma bajunya, tapi cara bicaranya, pemilihan katanya, gaya berbahasanya itu berbeda, gitu kan. Nah, mungkin ini menjawab gitu, banyak yang bilang, aduh kok ngomongnya tertata banget ya Mas Dev sama Mas Iwet. Karena kita dibiasakan untuk seperti itu. Ya, lagi. Fendi Lau ya namanya. Siapa tau? Content creator yang rambutnya pirang, yang sekarang lagi manjangin rambut, biasanya pakai wig, yang dari Bandung. Yang tadinya akun TikToknya Beaut apa gitu. Sekarang Fendi kan namanya ya. Fendi. Bener ya. Fendi kemarin baru saja mengulas soal koleksi barunya Dior yang dilansir oleh, bukan lansir, sorry, kata-kata pemilihan kata gue nggak tepat. Yang dirancang masih kurang tepat, kurang inggil, bantu. Yang kurang Harper's Bazaar.
Yang dijahit. Enggak. Kalau jahit Surya Taylor dong. Yang dikodi, Enggak dikodi dong. Kodi mah Koko Gamis. Jangan. Oh iya. Beda. Yang dibesut, besut. Iya. Mulai capek ya. Emang harus tenang, Nek. Kalau mau ngomong kayak gitu emang harus tenang. Nggak boleh rungsing gini, nggak boleh. Banyak masalah nonton Stephen Bartlett Diary of CEO, nggak boleh. dia ngebahas koleksinya Dior, rilisan pertama dari J.W. Anderson. Bagus deh. Dia ngambilnya gini. Clickbait-nya dia, 6 secondersnya dia ngomongnya gini. Ketika semua memuji koleksi J.W. Anderson untuk Dior, pertanyaan saya, ini Dior atau J.W. Anderson X Uniqlo? Mampus nggak lo? Langsung ter gitu ya. Terus dia bahas lagi, tapi habisnya dia bilang gini, intinya adalah ketika dunia sudah kelelahan dengan orang-orang yang menjerit lewat logo, J.W. Anderson membawa karya rancangan yang tidak mudah dicerna, tapi mempesona. Mampus nggak lo? Ini bagus tuh. Tidak mudah dicerna, tapi mempesona. Apa lo? Ya kan? Karena bener, nggak semua orang bisa paham itu, Bo. Ya apa cargo pants megar begitu, pakai lipit-lipit. Itu tuh sebetulnya recreating dari rock Dior di tahun 50. Exactly. Itu kan sebenarnya adalah bagaimana interpretasinya J.W. Anderson terhadap archive collection-nya Dior. Terus gimana dia bikin si Dior jacket, gue lupa nama itemnya apa. Bar jacket. Ih, gila. Ini bener-bener nih. Guest editor Harper's Bazaar Indonesia nih pasti nih. Nih, no play nih, no play tahu bar jacket nih, hati-hati ya. Bukan Kak, anak bar. Iya kan? Gimana dia menginterpretasi bar jacket itu jadi jaket laki-laki? Terus dia bilang gini, Fendi bilang gini, untuk yang mencari status pasti akan bertanya, mana logonya? Terus habis itu kalimat penutupnya dia cuma bilang bahwa J.W. Anderson berhasil membawa Dior lebih muda dan mengeliminasi orang-orang yang paham kutur. Ya, gue cuman gini, bagus konten ini. Bagus ya, dia bagus. Gue juga suka cara kalau bahasa Inggris konten kreator luar ada jurnalis tuh, gue juga suka lihat di TikTok. Cara Fendi mengulas fashion dan menyampaikan itu sama point of view ya. Point of view-nya dia sama kayak teman-teman kalau menikmati itu news flash. Ada kreator, dia jurnalis news fashion gitu. Dia selalu pakai kacamata kuning, rambutnya pirang, flat gitu. News flash gitu. Your fashion journalist reporting to you gitu. Itu juga bagus. Bahasa Inggrisnya juga ngawang, versi Inggris lah gitu. Melayang gitu kalau ngomong ya. Iya. Tapi gue salut tuh. Fendi tuh gue baru tadi pagi gue lihat, ih pinter banget nih anak. Bisa ngambil angle yang bener-bener editorial gitu. Kelihatan bahwa dia memperhatikan, dia nggak cuma ngulas dari bahasan yang memang ada di mana-mana. Kan semua membahasnya gitu kan, bahwa J.W. Anderson berhasil bukan meremajakan, tapi membuat koleksi Dior menjadi lebih fresh. Terus dia berhasil menginterpretasikan sejarah Dior dalam versi yang modern gitu kan. Sementara Fendi tuh angle-nya cakep gitu menurut gue. Ini kita lagi heboh ngomongin bahasa gini, tiba-tiba muncul tuh Cika. Voice call yuk. Ngapain gue mau voice call sama lu, Cika? Orang gue lagi siaran. Suruh nonton itu dah, Diary of CEO, mungkin juga lagi hampa. Dengan fotonya Cika dari atas gitu gini. Voice call you, enggak. Tapi Cika konsisten loh. Dari awal tadi sampai akhir ada terus dia. Voice call you.
Video call. Hampir lupa loh. Kemarin ada geng duet yang ngirimin video katanya mumpung libur Kak, dia sampai minta tolong anaknya untuk bantuin ngetap selama 1 jam untuk duet. Aduh, thank you banget. Nah, mumpung libur juga mau kasih pengumuman. Ini Tumblr kolaborasi duet sama Stuja. Kan awalnya kemarin kita bikin cuman 100. Nah, sesuai dengan requestnya teman-teman geng duet, kita bikin lagi nih another 100. Nah, sekarang udah siap, teman-teman bisa beli di Stuja Cipete, Stuja Bekasi, sama Stuja SCBD Inner Circle. Ya, nah kalau teman-teman mau melakukan pemesanan melalui nomor mau booking dulu, pesen gitu, bisa melalui aku nggak tahu kalau di TikTok ini boleh nyebutin nomor WA nggak ya? Takut nggak boleh ya. Nanti kita drop, boleh? Boleh. 0821 11 58 68 31. Ya, bisa di situ. Mampir aja ke Stuja karena nggak banyak ya. Nanti informasi detail akan ada di channel kita ya. Di Madi. Harganya Rp180.000 di luar tax dan service. Jadi, of course, kalau kemarin kan beli itu cuman tumblernya, terus bisa dapat minuman karena lagi ada acara. Nah, ini sekarang udah kita jadiin satu, jadi bisa beli plus dapat minuman. Gitu. Kan minuman kolaborasi kita tuh ada 3 ya. Osmanthus latte, Osmanthus tea, sama strawberry elderberry latte ya. Teman-teman bisa nikmati, ajak teman-teman kantor, teman-teman kongko ya, di Stuja Bekasi, Stuja Cipete, dan Stuja SCBD yang menantikan kehadiran Tumblr ini di Bali soon ya sayang ya. Semoga akan ada kesempatannya. Rizky, ngapa lu kagak tertib sih? Ngapa lu kagak tertib, Rizky? Udah dikata cuma ada di Cipete, Bekasi, sama Inner Circle. Satu lagi di mana? Udah kan ya? Dia bilang gini, ke Stuja Grand Wisata Lu mau cari apa, Rizky? Gak ada. Stuja tuh kan cabangnya banyak. Ada di Bintaro, ada di Grand Wisata. Tapi Tumblr ini gak ada. Ya kamu mau main ke Stuja Grand Wisata boleh. Tapi Tumblr ini gak ada. Ngono loh. Gemes ini. Cipete ada. Stuja SCBD ada. Stuja mana lagi? Udah, cuma 3 ya. Bekasi, Cipete, sama Stuja SCBD Inner Circle. Dah, gitu. Grand Wisata itu Bekasi, gue yang salah. Tuh kan, Rizky bener. Grand Wisata bukannya di Cibubur? Itu kota wisata, PA. Lu udah so galak, salah. Boomers. Ya maaf deh. Maaf ya Rizky, lu bener. Gue salah, Rizky. Untuk kali ini, kalimat ini cocok buat Iwet. Lu mainnya kurang jauh, Iwet. Main ke Bekasi, Grand Wisata. Mau lu tahu Grand Wisata di mana? Ya enggak dong, gue kan main paling jauh gue ujung aspal Pondok Gede. Kandang ayam. Pondok Gede tuh juga hampir Bekasi loh. Udah perbatasan. Kayaknya versi udiknya lah. Pray for Rizky. Rizky kena mental gara-gara lo. Rizky sabar ya. Aduh. Gitu ya sayang ya. Rizky cuma bisa ngakak. Emang, gue juga gini, Grand Wisata, kota wisata sih di puncak, cuman Cibubur. Gue mau mengkoreksi, tapi gue pikir, capek Akhirnya gue yang kena ya. Sing sabar ya Rizky. Udah ya. Udah jam 8. Udah ya, udah mau pindah kelas nih, udah bubar di sini. Oke. Kita